Halo, aku Kyle, si kecil dari desa. Pagi ini cerah sekali, dan hatiku juga ikut berbunga. Di sudut taman, aku menemukan sahabat baru. Satu bunga matahari yang tinggi dan ramah. Aku beri nama dia Surya. Aku janji akan merawatnya. Seperti aku ingin dijaga juga oleh dunia. Tapi, teman-temanku mulai datang. Mengajak bermain, kadang kita harus memilih antara menjaga atau bergembira. Tapi siapa bilang kita tidak bisa lakukan keduanya dengan hati? Karena saat kita menjaga sesuatu dengan cinta, dunia ikut tersenyum. Yuk, mulai sekarang. Di halaman belakang yang hangat oleh cahaya mentari pagi, Kyle berdiri dengan senyum kecil, menjaga satu-satunya bunga matahari yang tumbuh dari tangannya sendiri. Bagi yang lain, mungkin hanya sekedar sekuntum bunga, tapi bagi Kyle, itu adalah sebuah harapan kecil yang ia rawat dengan sepenuh hati. Lalu tak lama datanglah Jeff, Kevin, dan Jessica. Tawa mereka mengisi udara, tapi di balik canda tawa dan riang gembira, hati Kyle sedikit bergetar. Ia mulai takut bunga itu akan terinjak, patah, atau bahkan dilupakan. Namun, di matanya tak ada amarah, hanya perhatian penuh yang mengalir diam-diam. Karena saat sesuatu tumbuh dari kasih sayang, kita akan belajar untuk tidak hanya memiliki, tetapi juga berusaha menjaga dan melindungi. Dan di sanalah sebuah pelajaran kecil itu mulai berbunga. Tiba-tiba, suasana berubah. Dari balik pagar taman, muncul Claire, sahabat kecil yang dikenal pendiam. Kini datang dengan mata basah dan langkah pelan. Tawa mereda. Dunia seolah berjalan melambat. Di tangannya yang gemetar, tidak ada boneka kesayangannya. Hanya keheningan yang berkata-kata. Lebih dari 1000 kalimat, anak-anak perlahan mendekat. Satu persatu, dan di antara mereka, Kyle berdiri bimbang. Matanya berpindah dari bunga matahari yang ia jaga ke wajah Claire yang kehilangan. Inilah momen kecil, namun besar. Ketika hati diuji untuk memilih antara rasa sayang pada miliknya atau kepedulian terhadap orang lain. Dan di dalam kebimbangan itu, benih empati mulai tumbuh perlahan. Tanpa suara, tanpa paksa, hanya hadir. Seperti cahaya lembut pagi hari. Setelah diam berpikir sejenak, Kyle menarik napas dalam. Ada sesuatu di dalam dirinya, lebih kuat dari rasa takut kehilangan bunga, yang mendorongnya untuk bertindak. Ia tahu kebahagiaan sahabat jauh lebih berharga. Dengan senyum kecil yang perlahan tumbuh, ia berkata, "Kita cari bersama." Maka lahirlah tim detektif Kyle, sebuah tim kecil, tapi penuh semangat besar. Jeff langsung jadi pelacak jejak. Matanya awas seperti elang. Kevin menyusun rencana. Telinganya tajam menangkap kemungkinan. Mereka bukan sekadar bermain, tapi belajar mengenali arti kerjasama, kepedulian, dan tanggung jawab. Misi ini bukan cuma tentang menemukan boneka saja, akan tetapi tentang menemukan nilai-nilai dalam kebersamaan. Dan tanpa sadar, mereka sedang tumbuh menjadi anak-anak dengan hati besar dan keberanian lembut. Misi pencarian boneka dimulai. Seperti petualangan kecil di halaman penuh cahaya, Jeff mencoba menyusuri rerumputan dengan mata penuh fokus. Seolah setiap daun bisa menyimpan petunjuk. Jessica dan Claire menyibak semak-semak dengan lembut, sambil memanggil-manggil pelan nama boneka itu, seakan-akan bisa mendengarnya. Kevin diam, namun pikirannya bekerja cepat, membayangkan setiap langkah yang mungkin telah dilewati Claire. Kyle, dengan hati yang penuh berharap, menyapu pandangannya ke arah sekitar, hingga matanya menangkap sesuatu. Sebuah pita kecil berwarna merah muda tersangkut di ranting rendah. Detak jantungnya melonjak cepat. Ini petunjuk pertama. Sekecil apapun, harapan mulai tumbuh. Di antara langkah-langkah dan napas, mereka tidak hanya mencari boneka, tapi juga belajar tentang kepedulian. Bahwa ketika kita saling bantu, segalanya pasti menjadi mungkin. Di tengah semangat yang membara, Jeff melihat kilau samar di balik bunga matahari, seperti harapan yang memanggil. Tanpa ragu, ia melangkah cepat, terlalu cepat, hingga sepasang kakinya tak sempat berhenti. Sebuah batu kecil menjadi penghalang tak terduga.
Tubuh Jeff terjatuh, dan krak, tangkai bunga matahari Kyle pun patah di bawahnya. Suara itu memecah keheningan, seperti isyarat dari langit. Semua mata membelalak. Nafas tertahan. Bunga yang dijaga sepenuh hati kini terkulai lemah di tanah. Jeff membeku. Kyle terpaku. Kadang, dalam langkah tergesa menuju sesuatu yang kita cari, kita tak sengaja melukai hal yang kita cintai. Dan dalam hening yang menggantung itu, muncul pelajaran diam-diam tentang batas antara semangat dan kehati-hatian, antara niat baik dan akibat yang tak disengaja. Hati Kyle remuk rendam, seolah-olah tangkai bunga itu patah bersamaan dengan harapannya. Rasa sayang yang begitu dalam berubah menjadi gumpalan amarah. Matanya menatap Jeff yang menunduk, diam dalam rasa bersalah. Kyle menunjuk bunga yang terkulai. Suaranya pelan namun menusuk. "Kamu yang rusakinnya, Jeff." Tak menjawab, hanya diam, seperti tahu bahwa tak ada kata yang bisa memperbaiki yang telah rusak. Suasana yang tadi penuh tawa, kini berubah jadi sepi yang menyesakkan. Tanpa bicara lebih lanjut, Kyle membalikan badan, meninggalkan tim kecil itu yang masih berdiri mematung. Kadang, ketika kita terlalu terpaku pada kehilangan, kita lupa melihat tangan-tangan tulus yang masih ingin membantu. Dan luka pun tumbuh, bukan karena bunga yang patah, tapi karena hati yang tertutup. Langkah Mama datang perlahan, tak membawa teguran, hanya kehangatan. Ia tak bertanya siapa yang salah, tak menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab. Hanya sepasang lengan yang terulur memeluk Kyle yang tengah bergejolak. Dalam pelukannya, dunia kembali tenang. "Bunga memang indah, Nak," bisiknya lembut, "tapi perasaan temanmu jauh lebih rapuh dan berharga." Suara Mama mengalir seperti air yang meredakan bara, menembus dinding keras di hati Kyle. Ia terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap perlahan, seperti hujan pertama yang menyuburkan tanah kering. Di balik tangis Jeff dan mata sembab Claire, Kyle akhirnya melihat bahwa kebersamaan lebih bermakna dari sekadar menjaga yang fana. Dan pelan-pelan, amarahnya berubah menjadi pengertian. Kepedihan berubah menjadi niat untuk memperbaiki. Hening tak berlangsung lama. Dalam bening matanya, Kyle menemukan kembali siapa dirinya. Anak kecil yang belajar mencintai bukan hanya benda, tapi juga hati. Ia melangkah mendekati Jeff, tanpa marah, tanpa adanya gengsi. Sebuah pelukan kecil, sebuah maaf yang tulus, cukup untuk merajut kembali yang sempat robek. Udara pun terasa lebih hangat. Tim detektif Kyle kembali bersatu dengan semangat baru yang tak mudah patah. Kevin, yang sejak tadi berpikir diam-diam, berseru sambil menunjuk pot bunga di sudut halaman. Dan di sana, boneka Claire bersembunyi malu, tertutup kelopak bunga yang nyaris layu. Claire berlari, memeluk erat sahabat kainnya, seolah tak ingin melepaskan lagi. Derauf tawa pun kembali terdengar bergema. Luka disembuhkan oleh kepedulian, kehilangan ditutup oleh kerjasama. Hati Kyle terasa lebih terang. Bunga mataharinya memang telah patah, namun dari kehancuran itu tumbuh pengertian baru. Mama menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di balik kelopaknya. Ratusan biji kecil, masing-masing mengandung janji kehidupan baru. Kyle tertegun. Dari satu kehilangan, ternyata bisa tumbuh banyak harapan. Bersama Jeff, Claire, Kevin, dan Jessica, ia menggenggam tanah dengan tangan kecil mereka, menanam benih-benih itu ke dalam sebuah pot besar. Tak ada lagi tangis, tak ada lagi amarah, hanya senyum yang tumbuh bersama tanah basah dan cahaya matahari yang lembut. Hari itu, mereka tidak hanya menanam bunga, mereka menanam harapan, persahabatan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kadang, sesuatu yang patah justru membuka jalan bagi hal-hal yang lebih indah. Beberapa minggu setelah bunga matahariku patah, kami berhasil menanam taman persahabatan. Dari satu yang hilang, tumbuh banyak harapan baru. Dan dari kejadian itu, aku belajar banyak hal.
Kalau kita mempunyai teman, kita bisa lewati kesedihan bersama dan menumbuhkan sesuatu yang lebih indah. Like kalau kamu juga pernah kehilangan tapi bangkit lagi. Share ke temanmu yang selalu ada di sampingmu. Tulis komentar kalau kamu ingin ikut tanam harapan juga. Jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe channel Kalses ya, supaya kita bisa bertualang lagi bareng. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.